Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengadakan upacara peringatan HUT ke-79 RI. Wali Kota Tangsel Benyamin Davin selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa Pemkot Tangsel telah berhasil mencapai berbagai prestasi yang membanggakan selama tahun 2024. Tahun 2024, bangsa Indonesia kembali memperingati peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan semangat baru dan harapan besar untuk Indonesia. Dengan mengusung tagline Nusantara Baru, Indonesia Maju, perayaan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang refleksi atas perjalanan bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk menata masa depan yang gemilang untuk Indonesia. Bagaimana peringatan 17 Agustus menjadi momen bersejarah dan pelecut semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Tangerang Selatan. Saat ini saya bersama dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Davin. Merdeka, Pak! Merdeka! Salam sehat, Bapak! Salam sehat. Iya, Pak, dalam peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, semangat dan spirit apa, Pak, yang digaungkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya, Pak? Tentu Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru yang terus berkembang dan ingin maju, maka semangatnya adalah semakin maju, semakin nyaman dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, pembangunan fisik, pembangunan non-fisik, serta kegotong royongan masyarakat. Jadi semangat ini yang ingin kita gelorakan dalam suasana NKRI, dalam suasana sinergi dan kolaborasi seperti itu. Pak, tagline tahun ini Nusantara Baru menuju Indonesia Maju. Nah, seperti apa momen 17 Agustus ini menjadi pelecut bagi masyarakat Tangerang Selatan dan pemerintah kota, khususnya untuk menjadikan Tangerang Selatan itu bisa mengusung Indonesia lebih maju dan Nusantara Baru? Ya, instrumen APBD untuk melaksanakan pembangunan itu adalah program pembangunan, kemudian yang tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maka kemudian dalam menyongsong Nusantara Baru Indonesia Maju ini, kami memprioritaskan pembangunan-pembangunan yang berakar kepada masyarakat, memenuhi seluruh siklus kehidupan masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat. Itu yang ingin kita dorong, dan terus tentunya juga yang saya berharap dari masyarakat adalah Tangerang Selatan bukan tanpa tantangan. Tapi tantangan itu kalau kita hadapi bersama-sama tentunya bisa kita selesaikan secara baik seperti bagaimana adanya. Seperti itu, Mbak. Oke, tantangan tentu pasti ada ya, pasti Pak. Ada. Nah, langkah-langkah konkret apa, Pak, yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan mengingat pembangunan infrastruktur kalau kita bisa lihat sekarang sudah cukup bagus, kesehatan juga sudah sangat bagus, pendidikan pun di Tangerang Selatan cukup bagus. Nah, langkah-langkah dan strategi apa yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pak? Tantangan yang sekarang dihadapi dalam era disrupsi hari ini, peradaban yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, maka tantangannya adalah bagaimana silaturahmi dan kolaborasi masyarakat itu bisa tetap berakar di bumi Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila. Ini yang ingin kita dorong kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam setiap kunjungan-kunjungan kami kepada masyarakat, acara-acara yang melibatkan masyarakat, tentu kami ingin mengajak mereka supaya bersama-sama membangun Tangerang Selatan, di mana Tangerang Selatan ini adalah tempat untuk hidup, tinggal, sekolah, berusaha, mungkin meninggal juga kita di Tangerang Selatan. Jadi Tangerang Selatan ini adalah rumah dan kota kita yang harus kita urusi secara bersama-sama. Bukan hanya pemerintah kota, tetapi juga melibatkan semua stakeholder yang lain. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi menjadikan Tangerang Selatan sebagai rumah kita bersama. Sebagai rumah kita. Tentu sektor perekonomian juga menjadi penting ya, Pak. Ya. Nah, seperti apa, Pak, rencana-rencana strategis dalam faktor perekonomian yang bisa menunjang perekonomian di Indonesia, khususnya di Tangerang Selatan ini semakin tinggi dan semakin masyarakatnya lebih sejahtera? Dalam rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, yang sedang kami susun saat ini memang perekonomian yang berbasiskan kepada kearifan lokal ini menjadi satu perhatian dari pembangunan ke depannya, terutama ekonomi kreatif, terutama lebih spesifik lagi sektor UMKM. Ini yang akan menjadi perhatian kita ke depan, karena Tangerang Selatan dengan posisi geostrategisnya, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka kemudian juga ekonomi kreatif ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Tangerang Selatan. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas 5% setelah pasca COVID kemarin, dan didominasi oleh sektor-sektor yang tadi kami sebutkan. Jadi
saya akan dorong terus Tangerang Selatan akan menjadi kota perdagangan dan kota jasa, di mana ribuan UMKM sudah tumbuh dan berkembang di Tangerang Selatan sebagai tulang punggung ekonomi kita itu, Mbak. Oke, tulang punggung perekonomian lah untuk di Tangerang Selatan, Pak. Pembangunan ini kan tentunya juga butuh peran dari pemuda-pemudi yang ada di Tangerang Selatan. Nah, seperti apa perspektif Bapak melihat peran dari pemuda-pemudi di Tangerang Selatan ini ikut juga bisa membangun Tangerang Selatan? Alhamdulillah dalam berbagai bidang peran serta pemuda dan pemudi di Tangerang Selatan ini sangat dominan sekali. Ditandai dengan aktifnya mereka di dalam berbagai macam organisasi yang mereka geluti. KNPI, Karang Taruna, Pramuka, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, budaya, agama, itu didominasi oleh pemuda. Dan pemerintah kota memberikan ruang untuk itu. Malah dalam setiap perencanaan pembangunan, dalam setiap pengawasan pembangunan, dalam setiap monitoring pembangunan, kita melibatkan para pemuda ini untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya juga diharapkan nanti mereka mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Apa harapan Pak Benyamin dalam momentum ke-79 Republik Indonesia dengan peringatan, dengan semangatnya tentu untuk membangun Tangerang Selatan menjadi lebih baik, untuk turun langsung ke masyarakat dan membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan untuk taraf hidupnya lebih baik lagi? Iya, waktu tidak bisa berjalan mundur. Waktu harus terus berjalan ke depan. Oleh karena itu pembangunan Tangerang Selatan akan terus melibatkan semua stakeholder. Saya berharap kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan, siapapun yang mempunyai peran dalam pembangunan di Tangerang Selatan, saya berharap kita bersama-sama dengan semangat yang sama untuk membangun Tangerang Selatan. Kalau ada yang kurang, mari kita perbaiki. Kalau ada yang lebih, kita tingkatkan. Seperti itu. Jadi jangan menafikan kemajuan yang sudah hadir di Tangerang Selatan dan banyak diminati oleh masyarakat. Jadi di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, saya berharap semua stakeholder bisa bersama-sama membangun Tangerang Selatan. Oke, kolaborasi dan tentunya dan sinergi yang diharapkan untuk memajukan Tangerang Selatan ya, Pak Ben. Pak Ben, terima kasih untuk obrolan yang menarik ini. Semoga peringatan HUT ke-79 ini menjadi momen yang penting untuk warga Tangerang Selatan dan perayaannya bisa dinikmati oleh masyarakat Tangerang Selatan. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Wali Kota Tangerang Selatan. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Merdeka, Pak Ben? Mereka Kita langsung mobil sini Tanpur, ya. Oke, Pak.